Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2796-2800. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan 9 tanda pupil ungu milik lawan, dia juga tahu bahwa akan sulit untuk membunuh lawan kecuali dia menggunakan tanda Dewa Emas peninggalan ayahnya Tai Sangyu. Jika itu adalah pertarungan sampai mati, Luo Xiu akan percaya diri. Kuncinya adalah pihak lain bukanlah orang bodoh. Begitu dia ingin melarikan diri, dia tidak akan yakin untuk menahannya. Jenius tingkat daosi semacam ini juga akan memiliki kartu truf yang kuat dan cara menyelamatkan nyawa. Jika benar-benar sampai pada situasi hidup dan mati, jika dia tidak berhati-hati, dia sendiri mungkin dalam bahaya. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan pupil ungu bergaris 9. Luo Xiu merasa sedikit menyesal, tetapi dalam pertempuran dengan Lin Chong, dia juga membuktikan kekuatan tempurnya sendiri. Dengan 70% kekuatan tempurnya mampu melawan Daozi, yang membuatnya sangat puas. Lagi pula, tingkat kultivasinya hanya pada tahap tengah pencerahan tingkat ke-7. Dan para jenius tingkat Tao ini sedikitnya berada pada tingkat pencerahan ke-8 dan di atasnya. Namun, Luo Xiu tidak meremehkan penganut Tao lainnya hanya karena Lin Chong. Sejauh pengetahuannya, beberapa penganut Tao tampaknya telah mencapai pencerahan tingkat ke-9. Jika dia menghadapi lawan setingkat itu, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Di mana saudara Luo, di hutan pegunungan kuno, Jun Ruolan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya. Dia melakukan persis apa yang diminta Luo Xiu, dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi lawan-lawannya. Bahkan jika dia melihat biksu lain muncul, dia akan memilih untuk bersembunyi. Akan tetapi, meskipun dia cukup berhati-hati, dia masih menjadi sasaran seseorang, dan masih ada 3 orang yang mengincarnya. Aku mengenalmu, kau dikenal sebagai putri surga yang sombong. Setelah 10.000 tahun berkultivasi, kau sudah mencapai tingkat pencerahan ke-7. Kau layak menyandang gelar peri. Di langit di atas hutan pegunungan, 3 sosok muncul, masing-masing menempati satu sisi, mengelilingi Jun Ruolan di tengah. Itu kamu, wajah cantik Jun Ruolan berubah warna, karena dia juga mengenal ketiga orang ini. Dia pernah bertemu satu sama lain. Seorang jenius dari wilayah udara, di sebuah restoran dekat Beiqing Daomen. Di antara mereka, pemuda berjubah hitam pernah dikalahkan oleh Hao Shen. Namun, orang ini pernah meminta seorang pria bernama Ling Wu untuk berurusan dengan Hao Shen, tetapi kemudian ditakuti oleh Luo Xiu. Tetapi yang sebenarnya ditakutkan Jun Ruolan adalah orang yang bernama Ling Wu ini. Bagaimana dengan putri surga yang sombong itu? Begitu kau bertemu kami, kau tidak akan bisa melarikan diri. Pemuda berjubah hitam itu mencibir, tentu saja, jika kau tidak ingin mati, biarkan kami, saudara-saudari, berbahagia, bukan tidak mungkin kami bisa mengampuni nyawamu, hahaha. Dia tertawa tanpa rasa bersalah, dan matanya mengamati bola-balik pada sosok Jun Ruolan yang anggun. Sampah, Jun Ruolan mendengus dingin, penampilan orang lain itu membuatnya merasa mual. HMPH, dasar jalang tak tahu terima kasih. Kakak senior Ling Wu dan kakak senior Kong Xiao sama-sama berada di atas alam pencerahan tingkat ke-7. Terutama kakak senior Ling Wu, yang kultivasinya berada di tahap akhir alam pencerahan tingkat ke-7. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Tanda seru petik 2 titik. Pemuda berjubah hitam itu masih menatap Jun Ruolan dengan tidak bermoral. Saya sarankan Anda untuk mempertimbangkan saran saya. Sayang sekali jika wanita cantik seperti Anda mati. Dedikasikan diri Anda kepada kami sebagai ganti cara untuk hidup. Anda akan bahagia, saya akan bahagia, semua orang akan bahagia, bukan? Bukankah itu indah? Pemuda berjubah hitam ini sangat sombong dan angkuh. Dia benar-benar menganggap Jun Ruolan sebagai ikan di talenan dan dapat mempermainkannya sesuka hatinya. Tahap akhir dari tingkat pencerahan ke-7. Hati Jun Ruolan hancur. Meskipun dia bisa bertarung melampaui level, dia hanya bisa bertarung melawan mereka yang berada di tahap tengah level ke-7 pembuktian jalan, dan akan sulit untuk bertarung di tahap akhir level ke-7 pembuktian jalan. Terlebih lagi, ada 3 orang di sisi lain. Dan ada juga Kong Xiao, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, mata indah Jun Ruolan menampakkan niat membunuh yang dingin. Bahkan jika dia meninggal, dia pasti akan menyeret orang yang berani menghina dan menghujatnya. Berdengung, tepat ketika pemuda berjubah hitam itu mengira Jun Ruolan akan berkompromi,
sosoknya tiba-tiba menghilang dan mengambil tindakan tanpa peringatan apapun. Api yang tak terbatas berkumpul dan terkonsentrasi pada pedang suci di tangannya. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dan langsung menuju ke pemuda berjubah hitam itu. "Adik, hati-hati!" Ekspresi Ling Wu dan Kong Xiao berubah, dan mereka mengambil tindakan untuk menyelamatkan adik laki-laki mereka tanpa ragu-ragu. Akan tetapi, reaksi mereka terlambat setengah langkah. Engah. Darah berceceran dan berubah menjadi kabut darah. Hanya dengan satu tebasan pedang, kepala pemuda berjubah hitam itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tubuh tanpa kepala yang jatuh. Berubah menjadi aliran cahaya, dan diteleportasi keluar. Saat berikutnya, mayat itu muncul di luar ruang rahasia. Wajah beberapa orang kuat dari wilayah udara semuanya berubah, dan mereka sangat jelek, karena orang yang terbunuh adalah orang jenius dari wilayah udara mereka. "Sialan, kau benar-benar membunuh adikmu sendiri." Kong Xiao meraung marah. Tingkat kultivasinya di tingkat ketujuh Taoisme meledak, dan dia menatap Jun Ruolan dengan niat membunuh yang tak berujung. "Kamu berada di tahap awal pencerahan tingkat ketujuh, tetapi kekuatanmu telah mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ketujuh. Aku tidak menyangka bahwa kami meremehkanmu, seorang wanita." Wajah Ling Wu juga jelek. Dia merasa meskipun kultivasi lawannya tinggi, tetapi waktu latihannya terlalu singkat dan kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Namun faktanya, dia mendapat tamparan di wajahnya. Bakat wanita ini dalam berkultivasi tidak hanya mengerikan, tetapi kekuatannya juga tidak boleh diremehkan. Berdengung, Jun Ruolan mengingat perkataan Luo Xiu. Setelah membunuh pemuda berjubah hitam itu, dia tidak memilih untuk bertarung dengan dua orang yang tersisa. Sebaliknya, dia berubah menjadi cahaya dan memilih untuk melarikan diri. Dia yakin Luo Xiu pasti sedang mencarinya. Selama dia bisa bertahan sampai kakak Luo datang, krisis itu tentu akan teratasi. Jangan mencoba melarikan diri. Ling Wu dan Kong Xiao segera mengejarnya. Keduanya juga mempraktikkan kekuatan sihir pelarian yang kuat. Dan kecepatan mereka lebih cepat daripada pelarian Zijun Ruolan dari cahaya. Tak lama kemudian, Ling Wu berhasil menyusul Jun Ruolan dan menghalanginya di depan. Api yang tak berujung. Jun Ruolan mengambil tindakan dengan sekuat tenaganya, tahu betul bahwa jika dia dihentikan, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Berdengung, Ling Wu membuat segel dengan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan magis. Sebuah pusaran besar muncul, menelan api yang digunakan Jun Ruolan, dan menetralkan serangannya. Pada saat yang sama, Kong Xiao, yang terbang dari belakang, mengambil tindakan dan menebas dengan pedang ajaib. Tubuh Jun Ruolan diselimuti dan dikunci dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka berdua tidak terlalu menyukai wanita, apalagi wanita yang berbahaya. Jadi mereka benar-benar kejam, dengan tujuan membunuh Jun Ruolan, tanpa ampun. Kurungan, Ling Wu membentuk segel lagi, dan ruang tampak membeku, membuat Jun Ruolan tidak dapat melarikan diri. Jelas, Ling Wu dan Kong Xiao sangat pandai bekerja sama dan bahkan dapat mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, apalagi lawan yang kultivasinya lebih lemah dari mereka. "Aku sekarat." Jun Ruolan merasakan krisis kematian. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang tersembunyi dalam garis keturunan di tubuhnya akan meledak, tetapi ada belenggu tak terlihat yang mencegah kebangkitan dan ledakan kekuatan garis keturunan. Senyum sedih muncul di wajahnya, dan sosok ayahnya Jun Wumen, sosok Peng Lao, dan sosok kakeknya muncul dalam benaknya. Akhirnya, sebuah sosok membeku di matanya. Sosok itu adalah Luo Xiu, yang mewakili kekhawatiran dan keengganan di hatinya. Lebih baik mati seperti ini daripada dihina, kan? Jun Ruolan memejamkan matanya, mengetahui bahwa dia tidak dapat lolos dari kematian ini. "Akhirnya menemukanmu." Tepat ketika Jun Ruolan memejamkan matanya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok berpakaian hitam berdiri di depannya, hanya punggungnya yang terlihat. "Qiang." Lelaki berpakaian hitam itu mengangkat jari pedang suci yang datang untuk membunuh, dan pedang itu pun terbang menjauh. "Who!" Kong Xiao terkejut ketika dia mengambil tindakan, karena dia tidak melihat bagaimana lawannya muncul sama sekali. Yang lebih mengerikan adalah lawan sebenarnya hanya menggunakan satu jari untuk menangkis serangan penuhnya. "Kakak Luo." Hampir ada air mata di mata Jun Ruolan. Dia memeluk pinggang Luo Xiu erat-erat dari belakang, seolah khawatir jika dia melepaskannya,
dia akan benar-benar kehilangannya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Luo Xiu, itu dia. Ekspresi Ling Wu dan Kong Xiao berubah karena terkejut. Mungkin Kong Xiao tidak tahu banyak tentang kekuatan Luo Xiu, tetapi Ling Wu tahu betul bahwa kekuatan Luo Xiu setidaknya berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ketujuh. Terlebih lagi, selama periode ini, nama Luo Xiu sangat populer di Beiqing Daomen, dan semua orang mengetahuinya. Banyak orang membandingkannya dengan Daozi, karena kabarnya dia telah membunuh biksu tingkat 8 Kastil Tianlei. Jangan khawatir Ruolan, mereka menindasmu. Aku akan membantumu menindas mereka. Luo Xiu berkata sambil menepuk tangan Jun Ruolan dengan nada menghibur. Menindas kami. Ketika Ling Wu dan Kong Xiao mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi gelap. Karena nada bicara dan sikap Luo Xiu, sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius mereka berdua. Kakak Luo, mari kita bully mereka bersama-sama. Dengan munculnya Luo Xiu, hati Jun Ruolan sepenuhnya tenang, dan air matanya berubah menjadi tawa. Baiklah, yang di tahap awal pencerahan tingkat ketujuh akan kuserahkan padamu. Dan yang Ling Wu ini akan kuserahkan padaku. Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Luo Xiu masih sangat yakin dengan kekuatan Jun Ruolan. Jika mereka bertanding di ranah yang sama, tidak banyak orang yang bisa menjadi lawan Ruolan. Luo Xiu, aku akui kau memang kuat, tapi apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan mudah? Raut wajah Ling Wu tiba-tiba berubah sangat buruk dan dia berteriak dingin. Mengalahkanmu, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tujuanku adalah membunuhmu. Luo Xiu mencibir dengan jijik, melangkah di udara, berjalan mendekat, dan berkata dengan tenang, dan bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku akan menggunakan 50% kekuatanku, itu sudah cukup. Kau, Ling Wu merasa sangat terhina, sorot matanya penuh amarah dan hasrat membunuh. Pada saat pertarungan, Jun Ruolan benar-benar mengalahkan Kong Xiao. Kedua belah pihak memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi Jun Ruolan jauh lebih baik daripada Kong Xiao dalam menguasai metode jalur ilahi dan penggunaan serta penguasaan Dao-nya sendiri. Kakak Wu, tolong bantu aku. Kong Xiao berteriak, dia tahu betul jika seperti ini terus, dia pasti akan mati di tangan wanita ini. Berdengung, Ling Wu mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, ingin bergabung dengan Kong Xiao untuk menghadapi Jun Ruolan terlebih dahulu. Maaf, lawanmu adalah aku. Sosok Luo Xiu melintas dan berdiri di depan Ling Wu. Minggir, Ling Wu berteriak dengan marah, dan sambil membuat segel dengan telapak tangannya, sebuah menara dewa terbang keluar dari antara kedua alisnya, memancarkan aura yang kuat. Itu adalah senjata ajaib untuk pencerahan tingkat ke-9. Bukan berarti semakin tinggi mutu senjata sihir, semakin kuat pula kekuatannya. Luo Xiu menggelengkan kepalanya pelan dan menepisnya. Sebenarnya, hanya senjata ajaib yang paling cocok untuknya yang dapat mengerahkan kekuatan terbesar. Oleh karena itu, hanya ketika senjata ajaib dengan level yang sama tidak dapat menemukan senjata yang lebih kuat, para biksu akan beralih ke pengejaran senjata ajaib tingkat tinggi. Tetapi harga yang dibayarkan adalah menghabiskan lebih banyak kekuatan Tao dan kultivasi. Bergerak dan mengendalikan. Ledakan, Luo Xiu mengangkat tangannya dan meninju. Diiringi suara keras yang mengerikan, menara dewa itu terpental oleh kekuatan pukulannya, bagaikan sebuah mainan. Bagaimana mungkin? Ini, petik 2 titik. Wuda terkejut dan matanya terbelalak. Sebuah pukulan menghancurkan senjata sihir pencerahan tingkat 9. Tubuh fisik macam apa ini? Kekuatan apa? Melarikan diri. Pada saat ini, Ling Wu tidak lagi peduli untuk membantu Kong Xiao. Ketika dia melihat kekuatan Luo Xiu yang mengerikan, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Di hadapanku, kau bahkan tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Luo Xiu masih mencibir dengan jijik, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan tombak patah itu muncul di tangannya. Dia tidak menggunakan senjata pola dewa yang lebih kuat. Meskipun ini adalah ruang rahasia, orang-orang dari Kastil Tianlei mungkin memiliki beberapa cara untuk memata-matai apa yang terjadi di sini. Namun, dengan mengandalkan kekuatan tombak patah, Luo Xiu masih sangat yakin bisa membunuh Ling Wu. Metode naga guntur. Saat berikutnya, tubuh Luo Xiu menghilang dari tempatnya. Meskipun Ling Wu melarikan diri dengan sangat cepat, dia tidak secepat teknik naga petir milik Luo Xiu. Hukum suci 9 kesengsaraan. Kekuatan pedang itu terkondensasi menjadi pedang dewa berwarna biru kehijauan di tangan Luo Xiu.
Cahaya pedang itu seperti naga, datang dalam sekejap. Pedang itu ditarik keluar lebih cepat daripada teknik naga petir. Tidak, mendekatnya kematian membuat kulit kepala Ling Wu mati rasa dan dia berteriak. Tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Karena dia tahu bahwa memohon belas kasihan pun tidak akan ada gunanya. Siapa di antara orang-orang yang bisa datang ke sini yang berhati lembut, engah? Saat berikutnya, darah berceceran. Tubuh Ling Wu terbelah dua, dan langit diwarnai merah karena darah. Kakak senior Ling Wu, Kong Xiao melihat pemandangan ini dari kejauhan dan merasa ngeri. Meskipun Ling Wu menjatuhkannya dan melarikan diri, yang membuatnya merasa malu dan marah, Ling Wu dibunuh oleh Luo Xiu tanpa perlawanan. Yang membuatnya semakin ngeri. Pada saat yang sama, di luar ruang rahasia, mayat yang terbelah dua diteleportasi keluar, dan darah masih mengalir. Itu sangat tragis dan berdarah. Ling Wu, seorang lelaki tua di wilayah udara terkejut dan langsung bergegas menghampiri. Ling Wu dari wilayah udara, saya mendengar bahwa pemuda ini tampaknya telah mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-7, benar kan? Ini baru babak eliminasi pertama, tetapi bahkan para jenius di akhir tingkat pencerahan ke-7 sudah mati. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, semua leluhur kuat dari alam atas yang hadir segera kehilangan ketenangannya. Karena menurut dugaan mereka, akan ada puluhan orang yang tewas di babak eliminasi pertama, namun yang tewas kebanyakan adalah mereka yang berada di alam pencerahan tingkat ke-6, bahkan hanya sedikit sekali yang berada di puncak alam pencerahan tingkat ke-6. Meskipun mereka yang berada pada pencerahan tingkat ke-7 juga akan binasa. Sejauh ini, tidak lebih dari 5 orang jenius pada pencerahan tingkat ke-7 yang telah meninggal, dan mereka semua berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7. Tetapi pada saat ini, seorang jenius yang berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-7 meninggal, yang membuat situasinya menjadi tidak biasa. Karena ini berarti bahwa di antara sekian banyak jenius di alam atas lainnya, mungkin juga ada jenius tingkat ini yang mati di babak pertama. Ketika berita tentang konferensi Taoisme tanpa akhir mulai menyebar ke seluruh dunia tanpa akhir. Sebagian besar tingkat kultivasi generasi muda berada pada pencerahan tingkat ke-7, dan sebagian besar jenius teratas berada pada pencerahan tingkat ke-6. Meskipun kecepatan kultivasi para jenius ini tidak secepat Luo Xiu dan Jun Ruolan, mereka juga telah meningkat setelah bertahun-tahun berkultivasi. Selain itu, seorang jenius setingkat Tao, bahkan pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7, sebenarnya lebih kuat daripada para jenius teratas pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-7. Misalnya, Seng Tianyi, salah satu Taois di Mingyu, saat berada di Mingyu, ia bertemu Luo Xiu. Kultivasinya berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7. Sekarang konferensi Taoisme tanpa akhir telah resmi dimulai, kultivasinya baru mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-7. Namun, dua orang jenius tingkat akhir pencerahan tingkat ke-7 bersatu, namun tetap saja mati di tangannya. Setelah Ling Wu, dua orang jenius lainnya di akhir tingkat pencerahan ke-7 tumbang, yang dapat dikatakan telah menyebabkan goncangan hebat. Mungkin satu-satunya hal yang memberikan ketenangan pikiran bagi banyak leluhur kuat di wilayah atas adalah bahwa sejauh ini, tidak ada jenius tingkat Daozi yang jatuh. Engah. Darah berceceran, dan tenggorokan Kong Xiao tersegel oleh pedang Jun Ruolan. Jiwa sejatinya mencoba melarikan diri, tetapi terbungkus dalam bola api dan terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Terima kasih, Kakak Luo, kali ini. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah mati di sini. Jun Ruolan menyimpan pedang sucinya dan menatap Luo Xiu, dengan sedikit kelembutan di matanya. Memikirkan betapa eratnya dia memeluk kakak Luo tadi, wajah cantiknya memerah, membuatnya tampak semakin genit. Ini salahku karena tidak segera datang dan membuatmu ketakutan. Luo Xiu berjalan ke udara dan berkata sambil tersenyum. Karena mereka semakin banyak menghabiskan waktu bersama, meskipun Luo Xiu belum memiliki perasaan romantis terhadap Jun Ruolan, dalam hatinya, dia menganggapnya sebagai orang yang dapat dipercaya dan teman yang sangat dekat. Waktunya hampir tiba. Tidak akan lama lagi babak penyisihan kompetisi pertama akan berakhir, kata Luo Xiu tiba-tiba. Banyak orang yang akan mati kali ini, kan? Jun Ruolan mengangguk. Ya, ada 132 orang. Pada akhirnya, hanya 60 orang yang akan bertahan dan maju. Petik 2 titik. Luo Xiu berkata perlahan, ayo kita cari Haosan dan Bai Yuan sekarang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Mengandalkan induksi tanda dewa,
Luo Xiu secara kasar dapat menemukan lokasi Hao Shen dan Bai Yuan. Secara kebetulan, lokasi kedua tanda dewa itu berada di arah yang sama. Mungkin ini berarti Hao Shen dan Bai Yuan seharusnya bertemu. Dilihat dari kekuatan mereka berdua, selama mereka tidak bertemu dengan jenius tingkat Daozi, mereka biasanya dapat melarikan diri meskipun mereka bukan lawan. Ayo pergi. Begitu suara itu selesai, Luo Xiu dan Jun Ruolan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menuju ke arah Hao Shen dan Bai Yuan. Ledakan. Tidak lama setelah mereka berdua melarikan diri, suara keras tiba-tiba datang dari depan. Saya melihat puncak gunung di kejauhan tiba-tiba meledak, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Seperti senjata tersembunyi di seluruh langit, mengandung kekuatan jalan besar yang menakjubkan, menyapu ke arah Luo Xiu dan Jun Ruolan secara luar biasa. Luo Xiu, teriakan keras bergema dalam kehampaan. Sosok Luo Xiu berhenti, dan Jun Ruolan berdiri di sampingnya. Luo Xiu tidak asing dengan suara ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan tidak jauh, dan melihat sosok perlahan muncul, dikelilingi oleh suasana dingin dan dingin. Yun Xiang, Jun Ruolan juga melihat orang ini, dan matanya yang indah sedikit menyusut, dan dia juga tahu bahwa ada banyak kebencian antara Yun Xiang dan Luo Xiu. Karena Luo Xiu pernah pergi ke domain bawah dan menghancurkan 4 warisan utama, sedangkan Yun Xiang ini adalah seorang jenius yang berasal dari 4 warisan utama. Pada saat yang sama, Jun Ruolan juga tahu bahwa Yun Xiang ini sangat kuat. Selama pertempuran para jenius, dia bahkan dapat menunjukkan kekuatannya di tingkat pencerahan ke-8. Namun, saat dia berpikir bahwa kakak Luo telah mengalahkan orang ini sebelumnya, Jun Ruolan merasa lega. Dia percaya bahwa Yun Xiang tidak dapat mengalahkan Luo Xiu di masa lalu, dan sekarang dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan Luo Xiu. Lagi pula, dia telah menyaksikan malapetaka itu dengan matanya sendiri, dan bahkan pada level Junzu, dia tidak dapat mengetahui seberapa kuat Luo Xiu. Selain itu, seorang tetua alam leluhur dari istana surgawi tak berujung dibunuh oleh Luo Xiu menggunakan suatu cara yang tidak diketahui, dan dia terbunuh seketika. Oleh karena itu, dalam hati Jun Ruolan, dia hampir memiliki kepercayaan buta terhadap Luo Xiu. Ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali. Sepasang mata acuh tak acuh menatap Yun Xiang dengan tenang. Ada niat membunuh yang mencengangkan tersembunyi dalam ketenangan itu. Bukan karena Yun Xiang adalah musuhnya, tetapi karena Yun Xiang pernah menjadi murid 4 garis keturunan utama King Yu. Selain Yun Xiang, dia juga akan mencari tahu tentang leluhur agung Raja Hunming. Bagaimanapun, Sekte Kehormatan Dunia telah hancur saat itu. Tanpa partisipasi leluhur agung Raja Hunming, dengan fondasi dan kekuatan dari 4 warisan King Yu, Sekte Kehormatan Dunia tidak akan hancur sama sekali. Beraninya kau muncul di hadapanku. Sepertinya kau punya semacam kartu truf atau sesuatu yang bisa diandalkan, kata Luo Xiu enteng. Jadi apa, sudah saatnya bagimu dan aku untuk mengakhiri hidup. Kau yang mati hari ini atau aku yang mati, teriak Yun Xiang dengan tatapan tajam. Sepertinya roh sejati yang tidak lengkap dari orang kuat yang tersembunyi di tubuhmu telah memberimu banyak kepercayaan diri. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Ketika dia di Tianyu, dia menduga bahwa ada sisa jiwa orang kuat yang tersembunyi di tubuh Yun Xiang. Tetapi pada saat itu, dia menggunakan tablet penekan jiwa untuk menekan kekuatan sisa jiwa orang kuat itu dan dengan mudah mengalahkan Yun Xiang. Namun kemudian, monumen penekan jiwa itu rusak saat ia melawan malapetaka kehancuran, dan kemudian monumen penekan jiwa yang tidak lengkap terbang keluar dari monumen penekan jiwa sebelumnya. Luo Xiu tidak tahu apakah monumen penekan jiwa yang tidak lengkap itu akan menimbulkan bahaya. Namun, bagi Luo Xiu, bahkan tanpa penindasan dari monumen penekan jiwa, selama Yun Xiang tidak dapat mencapai tingkat kekuatan leluhur dengan bantuan jiwa sisa yang kuat, dia tidak perlu takut. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga memperhatikan tingkat kultivasi Yun Xiang, yang juga telah menembus ke tingkat pencerahan ke-7, tetapi kultivasinya hanya berada pada tahap awal dari tingkat pencerahan ke-7. Sisa jiwa seorang pria yang kuat. Jun Ruolan di samping mendengar tentang ini untuk pertama kalinya, dan berpikir dalam hati bahwa tidak mengherankan mengapa Yun Xiang ini mampu menampilkan kekuatan yang luar biasa meskipun dia tidak terlalu kuat. Jiwa yang tersisa dari seorang pria yang kuat tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini adalah kesempatan dan takdirnya. Aku tahu kau punya sesuatu untuk menahanku, tapi apakah kau pikir aku tidak punya persiapan lain?
Yun Sang mencibir. Saat kata-katanya selesai, Luo Xiu melihat ke arah lain dan melihat sosok mengenakan kemeja ungu berjalan di udara. Luo Xiu, kita bertemu lagi. Pemuda berbaju ungu itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Tiangong Daozi. Luo Xiu menyipitkan matanya dan menatap orang ini dengan penuh arti. Pada saat yang sama, sosok Gong Daozi berjalan ke Yun Sang hari itu, dan keduanya berdiri berdampingan, menghadapi Luo Xiu dan Jun Ruolan. Melihat pemandangan seperti itu, Luo Xiu masih tidak mengerti bahwa Yun Sang akan bergabung dengan Tiangong Daozi untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Luo Xiu sudah lama tahu bahwa level kultivasi Daozi Tiangong ini sudah mencapai level ke-8 Dao Enlightenment. Dengan bakat level Daozi dan kultivasi warisan teratas Tiangong serta Taoisme, kekuatannya mencapai level ke-9 Dao Enlightenment. Raja Leluhur Agung tidak masalah. Luo Xiu tidak takut dengan kekuatan Tiangong Daozi. Tapi begitu dia terjerat oleh Tiangong Daozi, Jun Ruolan akan berada dalam bahaya. Lagi pula, jika dia melawan Tiangong Daozi, Yun Sang dapat menggunakan kekuatan jiwa sisa orang kuat itu untuk membunuh Ruolan secepat mungkin. Ini adalah jebakan yang dibuat Yun Sang khusus untuk menargetkannya. Kemunculan Tiangong Daozi membuat wajah Luo Xiu menjadi gelap. Di seberangnya, Yun Sang tertawa terbahak-bahak, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Bagaimana kabarmu, Luo Xiu? Bukankah kamu tadi sangat percaya diri dan sombong? Sekarang setelah kamu melihat Daozi muncul, apakah kamu merasa bersalah? Yun Sang mencibir dan berkata, dengan kekuatanmu, kau bisa melarikan diri, tetapi wanita di sebelahmu tidak akan bisa melarikan diri. Luo Xiu mengabaikan Yun Sang, karena baginya, Yun Sang ini hanyalah seorang badut. Alasan mengapa dia bisa mencapai titik ini adalah karena sisa jiwa orang kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Matanya menatap Tiangong Daozi. Kamu adalah murid Tianxun, dan Tianxun memperlakukanku dengan baik. Mengapa kamu ingin menjadi musuhku? Luo Xiu bertanya sambil mengerutkan kening. Menjadi musuhmu? Mendengar ini, Amangong Daozi tersenyum meremehkan. Hanya kau yang layak membiarkanku menjadi musuhmu. Begitu dia mengatakan ini, sorot mata Luo Xiu menunjukkan sedikit rasa dingin. Sepertinya tidak ada dendam di antara kita. Mengapa kau menargetkanku? Siapa bilang tidak ada dendam di antara kita? Tiangong Daozi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap Luo Xiu dengan bangga, dan berkata dengan dingin, meskipun aku adalah murid Tianxun, dari awal hingga akhir. Aku hanyalah murid terdaftar Tianxun, dan Tianxun tidak pernah mengakui aku sebagai penerus tahta. Murid pribadi. Dan kau, seorang yang rendah hati yang datang dari alam bawah, dan baru berlatih selama 20.000 tahun, Tuan Surgawi benar-benar ingin menerimamu sebagai murid langsungnya. Ya, aku memang iri padamu, tapi tak perlu iri padamu, karena kau akan mati di tanganku, dan tentu saja kau tak akan mampu bersaing denganku. Di masa lalu, semua ini tersembunyi jauh di dalam hati Tiangong Daozi. Alasan mengapa dia mengatakannya tanpa ragu pada saat ini adalah karena dia yakin bisa membunuh Luo Xiu. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara level ke-8 dan level ke-7. Bahkan jika Luo Xiu dapat mengerahkan kekuatan level ke-8, kekuatannya masih lebih kuat dan dapat mencapai level ke-9. Jadi ketika dia yakin bahwa dia pasti bisa membunuh lawannya, mengapa dia harus berkompromi dan menyembunyikan pikiran batinnya? Kalau begitu, targetmu adalah aku. Kalau begitu biarkan Ruolan pergi. Junzu adalah kakeknya, dan sekarang Junzu adalah sekte yang sama dengan Tianxun, kata Luo Xiu. Haha, kamu terlalu naif. Bagaimana jika ada Junzu di belakangnya? Di sini, selama aku membunuh kalian berdua, siapa yang akan tahu bahwa kita melakukannya? Yun Sang mencibir dengan jijik. Benar sekali, kau tidak punya kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Dia juga harus mati. Tidak perlu ada orang dengan bakat kultivasi yang lebih tinggi dariku untuk hidup di dunia ini. Tiangong Daozi juga mengatakan hal yang sama. Jelas, menurutnya, bakat kultivasi Jun Ruolan juga akan memengaruhi statusnya jika dia tumbuh dewasa di masa depan. Karena tujuannya adalah menjadi orang seperti Tianxun, orang terkuat di alam surga, orang terkuat di dunia. Tianxun begitu buta sehingga dia memilih orang berpikiran sempit sepertimu untuk menjadi pemimpinnya. Petik 2. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun dia terus berbicara dengan ramah, pihak lain tidak akan berubah pikiran. Ruolan, kau duluan, kata Luo Xiu. Aku tidak akan pergi.
Jun Ruolan menggelengkan kepalanya dan menolak, jika kalian ingin mati, maka matilah bersama-sama. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Tiangong Daozi berteriak dingin dan melangkah maju. Kekuatan agung jalan itu menghasilkan penglihatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki aura kuat dari pencerahan tingkat ke-8, yang sama dahsyatnya dengan gunung. Jika kau tetap di sini, kau hanya akan menggangguku. Jangan khawatir, kedua sampah ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau pergi dan temui Hao Shen dan Bai Yuan terlebih dahulu. Luo Xiu berbicara kepada Jun Ruo melalui kesadaran spiritualnya. Kata Lan, nada bicaranya mengandung keputusan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang membuat Jun Ruolan, yang menolak untuk pergi, sedikit gemetar. Karena Luo Xiu tidak pernah berbicara kepadanya dengan nada acuh tak acuh yang hampir memerintah. Berdengung, Jun Ruolan tidak lagi ragu-ragu, dan dengan air mata di matanya, dia terbang menjauh. Dalam hatinya, dia tidak membenci Luo Xiu karena berbicara acuh tak acuh padanya, tetapi membenci bahwa dia terlalu lemah. Jika dia memiliki kultivasi yang cukup kuat, dia bisa bertarung berdampingan dengannya alih-alih menjadi beban baginya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Yun Sang berteriak, dengan seringai sinis di mulutnya. Api hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tanda api hitam muncul di antara alisnya. Auranya terus meningkat, sebanding dengan Raja Leluhur Agung di tingkat pencerahan ke-8. Suara mendesing, dia terbang dengan kecepatan melarikan diri cahaya yang lebih cepat, bermaksud membunuh Jun Ruolan di sini juga. Adapun Luo Xiu, tentu saja ada Tiangong Daozi untuk menghadapinya. Berdengung, begitu sosok Yun Sang bergerak, Luo Xiu berubah menjadi sambaran petir dan menghalangi jalannya. Kembali, Luo Xiu membentuk segel dengan telapak tangannya dan meninju keluar. Segel tinju itu mengguncang kehampaan, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur seperti cermin. Lawanmu adalah aku. Tiangong Daozi juga segera bertindak dan melesatkan sebuah jejak telapak tangan, yang berbenturan dengan segel tinju Luo Xiu. Ledakan. Dampak mengerikan melanda ke segala arah dan menghancurkan segalanya. Yun Sang tertawa arogan dan segera berjalan, ingin mengejar Jun Ruolan. Namun, pada saat berikutnya, Yun Sang tiba-tiba merasa tubuhnya berhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat salah satu kakinya dipegang oleh tangan Luo Xiu yang lain. Ledakan. Saat berikutnya, Yun Sang merasakan waktu dan ruang di sekitarnya berlalu begitu cepat. Ia terlempar oleh kekuatan yang mengerikan dan mencengangkan, menghantam puncak gunung, dan terkubur dalam reruntuhan. Beraninya kau mengalihkan perhatian saat melawanku, kau terlalu sombong. Tiangong Daozi sangat marah. Dia tidak menyangka Luo Xiu akan bebas menghadapi Yun Sang saat bertarung dengannya. Hal ini membuatnya merasa bahwa ini adalah semacam penghinaan dan penghinaan dari Luo Xiu. Selama aku berdiri di sini, tak seorang pun dapat melewati kalian berdua. Tubuh Luo Xiu dipenuhi dengan cahaya ilahi yang terang, dan matanya berubah menjadi pusaran air gelap tanpa emosi apapun. Ledakan. Pada saat yang sama, aura agung dan mengerikan keluar dari tubuh Luo Xiu. 6 cakram surgawi muncul di atas kepalanya, dan teknik mata iblis Shen Luo siap digunakan, dengan niat membunuh tanpa batas. Auranya meningkat dengan mantap, dan dia segera mencapai puncak pencerahan tingkat ke-7. Berdengung, segera setelah itu, 4 cincin dewa muncul di belakang kepalanya, dan auranya naik lagi, mencapai tingkat pencerahan ke-8. Trik kecil, Tiangong Daozi mengabaikannya, karena auranya telah meningkat ke tingkat yang sebanding dengan pencerahan tingkat ke-9. Ia melangkah maju, bagaikan kaisar surga yang turun dari langit, telapak tangan keemasan membentang di angkasa, menekan segalanya, bagaikan batu kilangan emas, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ledakan, Luo Xiu tidak berniat menghindar sedikitpun. Dia masih membentuk segel tinju dengan tangannya dan menghadap ke udara. Jejak tinju itu bertabrakan dengan jejak telapak tangan emas, yang menimbulkan riak-riak yang lebih mengerikan. Pada saat yang sama, aura Luo Xiu masih naik, dan rambut ungu panjangnya berkibar liar di belakang kepalanya. Berkicau, gumpalan busur petir melilit tubuh Luo Xiu. Berdengung, bulan purnama sederhana muncul di atas kepalanya. Pada saat yang sama, ada rune yang dipadatkan dengan pola-pola ilahi di sekelilingnya. Seperti kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, Tiangong Daozi akhirnya kehilangan ketenangannya. Karena pada saat ini,
Aura Luo Xiu telah meningkat ke titik di mana dia tidak lebih lemah darinya sama sekali, dan dia juga berada di tingkat pencerahan ke-9. Ini tidak mungkin, Tiangong Daozi berteriak, bagaimana mungkin seorang pria yang baru berlatih selama 20.000 tahun bisa begitu kuat? Bahkan jika seseorang dapat meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan rahasia Tao, bagaimana mungkin untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat-tingkat ke-9 berdasarkan kultivasinya di tingkat ke-7? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di dalam hati Tiangong Daozi, hanya ada suara seperti itu yang meraung dan meraung. Walau semua itu terjadi di depan matanya, dia menolak untuk mempercayai kenyataan tersebut. Mustahil. Ada seringai di wajah Luo Xiu, sampah sepertimu tidak tahu banyak hal. Kaki, dua cahaya pedang hitam yang mengerikan melesat keluar dari mata Luo Xiu. Merobek kehampaan dan menghancurkan segalanya. Tiangong Daozi meraung, membuat segel dengan satu tangan, dan menggunakan sihir Tao untuk menghancurkan dua cahaya pedang penghancur dunia menjadi berkeping-keping. Namun, serangan Luo Xiu tidak begitu sederhana dan mudah diatasi. Berdengung, metode bulan kuno memblokir waktu dan ruang, mengubah ruang di sekitarnya menjadi rawa, dan gumpalan cahaya bulan seperti sinar pedang, menguasai langit dan bumi. Pada saat yang sama, Sura Dharma berevolusi dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Pengoperasian teknik menelan roh membuat Tiangong Daozi merasa bahwa tingkat kultivasi dalam tubuhnya cepat sekali menghilang. Jika Luo Xiu tidak mengambil tindakan, maka dia akan mengambil tindakan. Begitu dia bertindak dengan seluruh kekuatannya, semua jenis teknik Tao yang kuat akan menjadi luar biasa, dan teknik serangan akan menjadi tidak ada habisnya. Engah. Daozi Tiangong menyemburkan darah dari mulutnya dan tubuhnya terpental ke belakang. Meskipun dia sangat kuat, dia hanya menguasai 3 atau 4 jenis teknik Tao, dan dia sama sekali tidak dapat menandingi Luo Xiu. Apa? Semua ini terjadi begitu cepat sehingga ketika Yun Sang berdiri dari reruntuhan bangunan, dia kebetulan melihat pemandangan yang mengejutkan dari Tiangong Daozi yang terlempar. Ada kengerian di matanya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Luo Xiu begitu luar biasa, bahkan Tiangong Daozi pun tidak sebanding dengannya. Tiba-tiba, sepasang mata gelap Luo Xiu yang tangguh melihat ke arah Yun Sang berada. Tidak bagus. Ekspresi Yun Sang berubah drastis. Yang mulia, tolong bantu saya. Pada saat yang sama, saat mata Luo Xiu tertuju pada Yun Sang, sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Saat berikutnya, dia berdiri di depan Yun Sang. Ledakan. Tanda api hitam di antara alis Yun Sang memancarkan cahaya gelap, dan auranya langsung meningkat, mencapai pencerahan tingkat ke-9. Jelas, saat kultivasi Yun Sang mencapai pencerahan tingkat ke-7, jiwa yang tersisa dari orang kuat di tubuhnya juga dapat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, jika dia tidak cukup kuat, Tiangong Daozi tidak akan memilih untuk bekerja sama dengannya. Gui Ban, Luo Xiu bicara dengan acuh tak acuh, di antara kedua telapak tangannya, hukum agung dan hukum suci 9 kesengsaraan menyatu menjadi satu, menghasilkan kekuatan yang mengerikan dan mengembun. Teknik terlarang Guiyi adalah teknik pembunuhan terkuat Luo Xiu. Meskipun itu hanya 2 teknik Tao yang digabungkan menjadi satu, Luo Xiu yakin bahwa dengan pukulan ini, bahkan jika dia tidak dapat membunuh Yun Sang, setidaknya dia dapat melukainya dengan serius. Akan tetapi, tepat saat Luo Xiu hendak menyerang, gelombang misterius memenuhi udara dan datang dari segala arah. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya mulai berubah terus-menerus, dan kekuatan waktu dan ruang menjadi kacau. Saat berikutnya, Luo Xiu menyadari bahwa dia muncul di luar. Pada saat yang sama, dia juga melihat banyak leluhur yang kuat dari alam atas, serta 2 tetua dari sekte Bei Qingdao. 2 teknik Tao yang menyatu di antara kedua telapak tangannya dibubarkan oleh Luo Xiu dengan lambaian tangannya. Aura di tubuhnya juga jatuh, dan auranya tertahan di dalam tubuhnya. Orang lainnya juga diteleportasi keluar satu demi satu. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa babak pertama eliminasi kompetitif telah berakhir. Ketika hanya ada 60 orang yang tersisa di ruang rahasia, semua orang akan diteleportasi keluar pada saat yang sama. Harus saya katakan, ini benar-benar suatu kebetulan. Kakak Luo, Jun Ruolan juga diteleportasi keluar. Ketika dia melihat Luo Xiu aman dan sehat, matanya langsung berkaca-kaca. Jangan khawatir, aku bilang aku akan baik-baik saja. Luo Xiu tersenyum tipis. Tidak jauh dari sana,
Tiangong Daozi dan Yun Sang juga diteleportasi keluar, tetapi wajah mereka agak jelek. Khususnya Tiangong Daozi, kali ini dia benar-benar memahami kekuatan Luo Xiu. Dengan kultivasinya di tahap tengah tingkat ke-7, dia benar-benar dapat meledak menjadi kekuatan tingkat ke-9. Ini sungguh mengerikan dan jahat. Pada saat dia berada di ruang rahasia, dia merasakan ancaman kematian. Luo Xiu jelas akan melakukan teknik rahasia yang kuat, tetapi dia diteleportasi keluar pada saat kritis. Kalau tidak, jika Luo Xiu benar-benar mendapat pukulan itu, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Anak ini terlalu mengerikan, kita tidak boleh membiarkan dia tumbuh dewasa. Di lautan kesadaran Yun Sang, suara Raja Luming juga mengandung sedikit rasa takut. Lagi pula, jika Yun Sang mati, dia juga akan mati. Jiwa sejatinya yang tidak lengkap dapat dikatakan makmur dan merusak status Yun Sang. Jika dia baru saja melancarkan pukulan itu, kau tidak akan mampu menahannya. Itulah keputusan yang diberikan oleh Lord Luming. Dengan bantuan Raja, apakah aku tidak akan sanggup menanggungnya? Hati Yun Sang dipenuhi dengan kekacauan. HMPH, apa kau pikir kau tak terkalahkan dengan bantuanku? Dengan kultivasi dan kekuatan fisikmu, yang paling bisa kulakukan adalah meningkatkan kekuatanmu ke tingkat pencerahan ke-9. Ini batasnya, dan jika dia melakukan pukulan itu sekarang, kamu akan terluka parah bahkan jika kamu tidak mati. Itu pun kalau dia tidak menggunakan monumen penekan jiwa, kalau tidak. Tuan Luming berhenti berbicara setelah itu, karena jika Luo Xiu menggunakan tablet penekan jiwa, dengan kekuatan Yun Sang, Luo Xiu mungkin dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Sudah berakhir? Ya, sudah berakhir, banyak orang mati. Banyak jenius lain yang diteleportasi berteriak tak terkendali. Karena banyak dari mereka yang tidak kuat dalam kultivasi, mereka tentu saja sangat senang telah selamat dari babak eliminasi pertama. Bahagia, sebab, kecuali para jenius tingkat Tao, para jenius tingkat ke-6 Taoisme, mereka juga harus mengkhawatirkan apakah mereka akan bertemu dengan orang kuat di atas tingkat ke-7 Taoisme. Namun, saat mereka melihat mayat-mayat mengerikan dan peninggalan para pahlawan berbakat lainnya, mereka semua tiba-tiba terdiam. Karena mereka yang meninggal mempunyai sahabat, sanak saudara, dan sahabat. Karena kematian orang lainlah mereka, masyarakat, bisa bertahan hidup. Dari 132 orang jenius, hanya 60 orang yang akhirnya meninggal. Tai Sangye sudah meninggal. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat tubuh Tai Sangye di pihak Tianyu. Pria ini adalah jenius nomor 1 dari klan Taisang, dan dia adalah klan yang sama dengannya di masa lalu. Meskipun dia adalah seorang Taisang King di kehidupan sebelumnya, semua sebab dan akibat telah lama berakhir, dan dia tidak memiliki hubungan atau ikatan emosional dengan klan Taisang. Selain itu, Luo Xiu juga melihat mayat orang lain. Di antara 12 orang di pihak Tianyu, selain 2 Daozi, ada juga dia, Jun Ruolan, Hao Shen, Yun Sang, Yuan Long dan yang lainnya yang masih hidup. Bai Yuan juga mati.